المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Masjid Besar Sleman Kota, Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Allah turunkan rahmat dan kita bisa pulang mendapatkan maghfirah darinya. Kita mau mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 185. Bagi Bapak Ibu yang sedang membawa mushaf, bisa dibuka surat Ali Imran ayat 185. 4 pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, bagi para hambanya, berkaitan dengan bagaimana akhir dari semua kehidupan ini. Karena seorang hamba ketika diingatkan dengan akibat dan dampak dari sebuah perbuatan, maka dia akan bisa membangun kewaspadaan. Kita baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada 4 pesan dalam ayat ini berkaitan dengan bagaimana hakikat dari kehidupan dunia dan ujung dari semua kehidupan itu. Di surat Ali Imran ayat 185. Pesan yang pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pesan yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan untuk kalian hanya akan dipenuhi besok di hari kiamat. Pesan yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang sejatinya. Pesan yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hakikat dari kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang al-ghurur. Al-ghurur artinya yang menipu. 4 pesan ini, insyaallah kita akan membersamai pesan ini seperti yang Allah sebutkan di Ali Imran ayat 185. Barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagian dari pesan ini mungkin sudah sering Anda dengarkan, baik melalui khutbah Jumat maupun kajian pada umumnya, bahkan sering kita dengar saat kita takziah. Karena kita diingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik. Namun tidak ada salahnya ketika peringatan itu diulang. Sebab yang namanya ilmu ketika diulang tetap dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan sebuah pesan itu seringkali beliau ulang. Terkadang diulang 3 kali. Bahkan tidak hanya itu, beliau ulang di beberapa kesempatan. Sekarang sudah disampaikan, besok disampaikan lagi, padahal kemarin sudah disampaikan. Sampai ada sebagian di antara sahabiyat yang hafal dari Rasulullah SAW 1 surat karena bermodal mendengarkan ketika khutbah Jumat. Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat itu sering mengulang surat Qaf. Sampai ada sebagian sahabiat yang mengatakan, ini sahabiat ya, sahabat wanita, ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu 'alal mimbar yaumal Jum'ah. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hari Jumat. Coba kita bisa bayangin, ini seorang ibu-ibu hanya mendengarkan mungkin di balik tembok kalau beliau tidak ikut dalam kegiatan sholat Jumat berjamaah, atau mungkin beliau di belakang, tapi saking seringnya dengerin itu sampai beliau mengatakan, saya hafal itu dari khutbah Jumatnya Nabi SAW. Sehingga ketika ada pengajian yang temanya berulang,
kita tidak perlu mengatakan wes tahu, semongko yang ngono koyongan. Karena yang namanya ilmu ketika diulang tetap ilmu yang bermanfaat bagi sang hamba. Beda dengan dagelan, Pak. Dagelan sesuatu yang lucu itu sekali mendengar Anda akan merasakan lucu. Begitu kedua kalinya wes jelek, biasa. Karena sesuatu yang lucu ketika diulang sudah tidak lucu lagi. Itulah perbedaan antara ilmu dengan guyonan. Sehingga mungkin kita mendengar ilmu sekian kali, tapi kita tetap merasakan manfaat darinya. Sehingga dulu ada beberapa ulama yang terkadang khatam kitab tertentu itu berkali-kali. Kitab ini saya khatamkan sebanyak 5 kali. Kitab ini saya khatamkan sebanyak 10 kali, sekian kali. Ada satu kitab yang cukup tebal ya, isinya tentang sejarah. Siyar A'lamin Nubala. Mungkin Anda pernah dengar salah satu di antara pengajar di Masjid Nabawi, dan beliau sering ke Indonesia, Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau itu khatam Siyar A'lamin Nubala 3 kali. Saya bayangin kitab setebal itu dihatamkan 3 kali, itu waktunya berapa lama? Dan itu tidak membosankan. Oleh karena itu belajar kalaupun berulang, termasuk ketika kita Ramadan, khatam Quran berapa kali? Ramadan sekali, walhamdulillah. Nah, ada yang bisa khatam 2 kali, bisa khatam 3 kali, tapi kita tidak pernah bosan ketika membaca ayat yang sudah berkali-kali kita baca. Walaupun kita membaca surat Al-Ikhlas berkali-kali, kita tetap menikmati surat Al-Ikhlas itu. Baik, selanjutnya mari kita lihat bagaimana pesan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan ini bagian dari ketetapan Allah untuk seluruh makhluknya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi pasti akan fana, pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan yang bertahan adalah, yang abadi adalah wajah Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, dzul jalali wal ikram. Semua yang bernyawa pasti akan mati, saya pasti akan mati, Bapak Ibu pasti akan mati, semuanya pasti akan mati. Namun berkaitan dengan kematian, tidak ada satupun yang tahu, baik mengenai waktu maupun mengenai tempat. Sehingga misalnya, saya mau tanya di sini yang paling sepuh, ya, Pak Joko Yuswa pinten? 70 masih Joko ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Pak Joko mau meninggal di mana? Terserah Allah. Nah, terkadang ada orang punya rencana, saya pengen meninggal di Jogja, saya pengen meninggal di Sleman, saya pengen meninggal di daerah A, daerah B. Tapi Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Tempatnya saja nggak tahu, apalagi waktunya. Padahal kalau orang diminta untuk merencanakan, Bapak punya rencana pengen meninggal di mana? Saya pengen meninggal di kota ini, saya pengen meninggal di kota kelahiran saya. Memungkinkan nggak rencana itu diupayakan? Kalau diwujudkan kan kita nggak tahu ya. Kalau diupayakan memungkinkan nggak? Mungkinkan. Caranya gimana? Ya kamu begegek ya, jangan pernah bergerak dari kota itu, diam saja di kota itu, kemungkinan besar meninggal di kota itu. Oleh karena itulah Nabi SAW ngasih motivasi, siapa yang pengen meninggal di kota Madinah, silahkan meninggal di kota Madinah, aku akan memberikan syafaat untuknya. Lah gimana caranya meninggal di kota Madinah? Berarti kamu jadi penduduk Madinah, tinggal di situ, menetap di situ, jangan pindah dari situ. Kemungkinan besar bisa wafat di kota itu. Meskipun demikian, manusia tidak bisa memastikan. Ada satu kejadian yang ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, walaupun kita tidak tahu sumber berita ini dari mana, karena ini bukan dari sabda Nabi SAW. Jadi satu ketika Nabi Sulaiman bersama dengan salah seorang menterinya didatangi oleh malakul maut. Lalu malakul maut ini
berubah wujud dalam bentuk manusia sedang berdiskusi dengan Nabi Sulaiman. Tapi malakul maut ini arah pandangannya ke arah menteri tadi. Beliau melihat terus ke arah menteri ini, sampai sang menteri ini ketakutan. Akhirnya menteri ini tanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, saya itu heran, kenapa malakul maut selalu melihat ke arah saya? Padahal beliau sedang berdiskusi dengan Anda. Ada apa? Sampai saya ketakutan. Bisa nggak Raja Sulaiman memindahkan saya ke India? Karena beliau berada di mana? Di Syam, di Palestina. Bisa nggak Raja Sulaiman memindahkan saya ke India? Akhirnya menteri ini dikirim dengan menggunakan angin ke India. Sampailah dia di India. Sudah? Nah, selesai orang ini pindah di India, malakul maut ditanya sama Nabi Sulaiman, menteri saya ketakutan, kenapa Anda selalu melihat ke arah dia? Kemudian malakul maut bilang, aku terheran. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang ini di India. Lah kok dia masih ada di sini? Oh, sekarang dia sudah sampai India. Wallahu alam apakah kisah ini benar, tapi saya pernah mendengar cerita ini dari salah seorang guru saya. Dan ini ternyata disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Baik. Tapi pada prinsipnya bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Pertanyaannya, badan manusia mati dengan dicabutnya nyawa. Lalu pertanyaannya, roh sendiri itu mati atau tidak? Roh yang dicabut oleh Allah dari hamba, nah roh ini sendiri itu mati atau tidak? Terus matinya roh itu bagaimana? Ada pembahasan yang cukup panjang tentang masalah ini yang didiskusikan oleh para ulama. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arwah, tentang ruh. Jawablah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit, yaitu ilmu tentang ruh yang disebutkan dalam keterangan-keterangan dalil. Ya sudah, yang nggak tahu nggak usah kepo, yang tahu silahkan dipercaya. Karena yang namanya ruh ini murni rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya kita diminta, mohon maaf, Bapak punya arwah nggak? Ada ruhnya, Pak? Ada. Di mana, Pak? Coba. Di mana? Wallahu a'lam. Nggak tahu di mana posisinya. Di kepalanya atau di badannya? Nggak tahu. Jadi di tempat kita ada arwah, tapi kita nggak tahu tempat arwah saya ini di mana. Apa di kepala saya? Apa di badan saya? Apa di jantung saya? Atau menyatu dalam satu tubuh saya? Bentuknya apakah seperti manusia hologram gitu? Atau seperti cahaya yang tersimpan di dada? Atau bagaimana? Wallahu a'lam. Bagian yang kita nggak tahu nggak usah kepo. Terus ketika ruh itu dicabut oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan ruh dicabut dari arah atas, tabi'ahul basar, sehingga diikuti oleh mata. Maka begitu dicabut matanya mendelik, ya. Sehingga Nabi SAW perintahkan agar ditutup ketika orang itu sudah meninggal, matanya ditutup. Baik. Pada posisi inilah terkadang terjadi khilaf, tapi yang jelas wallahu a'lam, jika memang kita nggak tahu dan tidak punya informasi detail tentang itu, kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya roh itu urusan Rabbku. Kamu tidak punya ilmu tentang itu kecuali yang telah Allah berikan kepadamu berupa wahyu tentang arwah. Baik, muncul pertanyaan yang lain. Kalau malaikat itu mati nggak, Pak? Apakah malaikat juga mati? Dan ini juga termasuk khilaf di antara perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat tidak mati. Dan itu pendapatnya Ibnu Hazm At-Tabari, ahli tafsir At-Tabari yang kita kenal, dan beberapa ahli tafsir yang lain. Yang kedua mengatakan bahwa malaikat mati.
Dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan kata Syekhul Islam, kaum muslimin Yahudi dan Nasrani itu punya keyakinan yang seragam dalam masalah ini, bahwa malaikat mati. Namun matinya malaikat pasca kematian manusia. Ada satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana proses kematian para malaikat secara berurutan. Dan yang terakhir mati adalah malakul maut. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh banyak ulama. Namun berkaitan dengan masalah semua malaikat mati, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang berjiwa, bernyawa pasti dia akan mati. Dan yang namanya kematian tidak mengukur waktu, tidak mengukur usia. Tidak ada jaminan yang sudah tua akan mati lebih dulu dibandingkan yang masih muda. Sebab di kuburan tidak ada tulisan khusus 60 tahun ke atas. Ada Pak makam seperti itu Pak? Tidak ada. Sehingga menuntut kita semuanya untuk persiapan. Kemudian pesan yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan balasan kalian akan dipenuhi oleh Allah besok di hari kiamat. Nah, ini pesan yang penting untuk dijadikan peringatan bagi semua umat manusia, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk. Bagi yang berbuat baik, mereka perlu menyadari kenapa setelah dia berbuat taat, kenapa dia setelah berbuat kebaikan terkadang hidupnya masih susah. Pak, jarene wong nek bertakwa iki akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggih, uripe dadi kepenak, kemudian duite banyak, utange iso lunas. Tapi nyatane aku iki wis ibadah, tahajud, rajin, puasa sunnah yo sregep, utang itu lunas. Golek gawean angel, uripe kokian masalah dan seterusnya. Sehingga dia merasa bahwasanya ketika dia beribadah, bahwa ibadah itu akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kesejahteraan ketika di dunia. Maka kita perlu ingat dengan ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah bakal memenuhi balasan untuk kalian besok di hari kiamat. Sehingga Allah tidak pernah menjanjikan kalau ibadah yang kita lakukan akan dibalas di dunia. Walaupun terkadang ada sebagian di antara ketaatan yang dibalas di dunia. Sehingga ada orang yang karena dia baik hati lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah. Ada sebagian orang karena dia rajin ibadah lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi jodoh yang lancar, keluarga yang baik, anak-anak yang baik, dan beragam yang dialami oleh hamba. Namun semuanya kembali kepada kehendak Allah. Tapi yang lebih penting bagi kita adalah bahwa saat kita ibadah, niat utamanya apa Pak? Golek sangu akhirat. Niat utamanya adalah bagaimana agar kita punya bekal untuk bisa bahagia di akhirat. Sebab negeri akhirat itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai puncak balasan. Maka kita tidak boleh berpikir bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan balasannya harus ketika di dunia. Demikian pula ketika kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, balasannya juga belum tentu Allah berikan ketika di dunia. Dalam arti begini, ada nggak Pak orang zalim yang sampai mati belum dibalas? Ada? Banyak sekali. Contohnya sinten Pak? Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi yang mendolimi kaum muslimin, orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin. Bisa jadi Pak, ya, Perdana Menteri Israel misalnya, yang dia banyak bertindak jahat kepada umat manusia, tapi dia hidup sentosa, penuh dengan fasilitas, uripe kepenak, semua dilayani. Tapi di saat yang sama dia penjahat dunia. Ya. Maka yang namanya balasan itu tidak harus diwujudkan oleh Allah di dunia.
Oleh karena itu, adanya kehidupan akhirat adalah bukti keadilan Allah. Jika tidak ada akhirat, berarti Allah tidak adil. Sebab keadilan di dunia belum tuntas. Sebab keadilan di dunia tidak ditegakkan secara maksimal. Koruptor sampai mati nggak ketangkap ada Pak? Ada? Dia menikmati hasil korupsinya dalam waktu sampai dia meninggal dunia. Dan dia tidak pernah dihukum, tidak pernah diadili, tidak pernah ketahuan sampai mati. Tapi kita perlu ingat, urip ramong pisan, hidup tidak cuma sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana pada kehidupan yang kedua ini setiap hamba akan menghadapi hisab dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi balasan. Nah, karena itu ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Jenengan bisa tulis ya. Barangkali sudah menyiapkan alat tulis tapi rotok merem-merem saidek nggih. Nah, sekarang bangun ya. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Fa'lam anna ad-dunya daru bala'in, thumma daru fana'in, wa'lam anna al-akhirata daru jaza'in, thumma daru baqa'in." Pintar ini Hasan Al-Basri ya. Pesannya menyentuh sekali. Fa'lam anna ad-dunya daru bala'in, thumma daru fana'. Sadarilah bahwasanya dunia adalah negeri ujian. Kemudian nanti akan binasa semuanya. Dan ketahuilah sesungguhnya akhirat adalah negeri balasan, thumma daru baqa'in, dan itu bersifat abadi. Wis ngerti Pak? Nggih, kita semuanya sudah tahu. Cuman ada renungan yang penting untuk kita lihat. Siapapun manusia, urip-urip enak Pak, saenak-enake urip pasti ada ujungnya. Walaupun orang itu menikmati hidup dengan penuh penikmatan, hidupnya sangat nikmat, pasti ada ujungnya. Kau tidak akan merasakan nikmat itu abadi. Ujungnya bisa jadi nikmat itu dicabut oleh Allah sehingga nikmat itu hilang, atau bisa jadi nikmatnya masih tapi orangnya nggak bisa menikmati. Duitnya oke, sugih, tanahnya ada di mana-mana, duwe lemah, duwe sawah, dhisik dadi lurah, duwe semah. Wah, masya Allah, kabeh lengkap sudah, semuanya punya dia. Tapi lumpuh, stroke, gula darah, apa lagi? Asam urat, kolesterol, jantung, cuci darah, ginjalnya rusak, masya Allah. Meskipun dia punya banyak harta, bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Mudah bagi Allah untuk membatasi kemampuan hamba dalam menikmati dunianya. Dunianya masih Pak, tapi dia tidak bisa menikmati. Duitnya oke loh Pak, raiso kaji. Duitnya oke, raiso kaji. Kenapa? Orangnya sakit-sakitan. Dhisik waktu masih muda dia sibuk dengan aneka kegiatan dunia. Tapi begitu dia sudah tua, fisiknya sudah lemah, baru ingat, saya pengen munggah haji, tapi awakku wis ra iso. Lah dulu waktu masih muda Bapak kemana saja? Ini orang yang diberi oleh Allah harta, tapi hartanya tidak bisa dia nikmati karena Allah jadikan kemampuan dia untuk menikmatinya hilang. Nggih. Panganan enak ada di depan Bapak, satu gigi sakit saja bolong, rasanya pripun Pak? Ora sida enak. Makanan enak, wah iki seneng kabeh iki aku iki. Sariawan. Walaupun makanan enak tapi kita sariawan, rasanya gimana? Mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan manusia dalam menikmati hartanya. Walaupun harta itu ada di depannya, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Baik. Demikian pula orang yang hidup nggak enak, enak, tapi itu semuanya ada ujungnya. Walaupun hidup saya kok Pak, kalau saya perhatikan tuh, enak terus Pak. Pertama ya, saya mendapatkan ujian ekonomi, golek gaweanku sulit rasanya. Yang kedua ujian keluarga, tegang sama suaminya, tegang sama istrinya, tegang sama orang tuanya,
anak punya masalah, ini sakit-sakitan, yang ini kecelakaan. Isinya hidup cuman nggak enak. Belum lagi dengan aneka suasana nggak enak yang lain yang dialami di lingkungannya. Saya dibenci sama tetangga ini, duwe musuh ini, duwe musuh ini. Semua manusia pasti pernah mengalami seperti itu. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Cuman kita perlu enak, enak ono pucuke. Walaupun nggak enak tapi ada ujungnya. Anda tidak akan merasakan tidak enak ketika di dunia selamanya. Ada ujungnya. Kalau enggak musibah itu dicabut oleh Allah, atau yang kedua, Anda akan mengalami kematian. Dan masing-masing orang diberi oleh Allah ujian yang beragam. Ada yang diberi oleh Allah ujian sakit, lama sekali nggak sembuh-sembuh. Biar rasanya Pak Raina. Baik, Raina ono pucuke. Pasti ini akan berakhir. Ada orang yang diberi oleh Allah ujian berupa keluarga. Ada orang yang diberi oleh Allah ujian berupa ekonomi yang sempit. Ada orang yang diberi oleh Allah ujian berupa permusuhan dengan masyarakatnya. Dan aneka ujian yang lainnya. Semua itu ada ujungnya, tidak akan selamanya. Maka yang lebih penting adalah kata Hasan Al-Basri, karena semuanya ada ujungnya, sabar. Sabar, sebab nanti ada kehidupan yang kedua, isinya balasan. Dan itu abadi. Maka perjuangkanlah ketika di dunia yang sifatnya sementara ini dengan bekal sabar yang tinggi untuk sebuah kebahagiaan yang sifatnya abadi. Sebab nikmat maupun musibah dua-duanya ujian. Orang dapat musibah, ada nggak Pak yang nggak sabar? Banyak. Sudah nggak enak uri hidupnya ketika di dunia, ragelem sholat, geopumas sholat, aku nesu sholat kok, ora sholat podo wae, duitku ya ora tambah. Ada orang yang emosi seperti itu. Ya sudah, dia sudah celaka di dunia, uripe ning donya ora enak, besok di akhirat luwih ora enak. Maka seperti ini butuh perjuangan. Tidak enak itu tidak selamanya. Ra enak rapopo. Yang penting kamu bisa sabar, karena sesaat lagi kau akan memasuki kehidupan yang kedua, isinya balasan dan itu abadi. Maka perjuangkanlah untuk sabar di kehidupan yang sementara, agar kita bisa mendapatkan balasan kenikmatan yang abadi. Baik, selanjutnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sejatinya. Jadi seperti apa sih Pak orang yang beruntung yang sejatinya? Tentu saja kita sebagai orang yang beriman, karena yakin akan ada kehidupan yang kedua, keberuntungan yang sejati adalah saat kita masuk surga. Itulah keberuntungan yang sejati. Sehingga manusia belum disebut sukses sebelum kaki kanan dia menginjakkan pintu surga. Bisa disebut sukses ketika itu. Berarti gimana Pak definisi orang sukses bagi orang mukmin? Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena status sosial, bukan karena yang lain, tapi ketika kita bisa menginjakkan kaki kita di pintu surga, baru setelah itu orang disebut sukses. Nah, sebelum sukses berarti kan butuh perjuangan. Sebelum sukses butuh perjuangan. Sing sugih butuh berjuang, sing kere juga butuh berjuang. Pejabat butuh berjuang, rakyat juga butuh berjuang. Berjuang apa Pak? Selamatkan dirimu, karena nanti kamu akan menghadapi hisab. Dan pertaruhan apakah kamu sukses atau tidak adalah hasil dari hisab itu. Definisi sukses ketika kita berhasil saat dihisab. Baik, lalu apa yang bisa dilakukan oleh hamba ketika sang hamba ingin berjuang menuju kesuksesan tadi? Kita pasti akan mati. Balasan dipenuhi oleh Allah pasca kematian. Perjuangannya adalah sebelum mati. Gimana caranya kau bisa menjadi orang yang terbaik sebelum mati? Sampai kapan? Ujungnya kematian. Karena kita diperintahkan untuk jadi hamba sampai kapan? Selamanya. Wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Maka nggak ada ceritanya tugas selesai ketika orang sudah mencapai tingkatan tertentu. Masih banyak orang yang punya keyakinan manusia itu kalau sudah mencapai tingkatan makrifat, maka dia sudah tidak lagi wajib menjalankan syariat, sehingga boleh tidak sholat dan boleh maksiat. Besok di hari kiamat dia dapat nikmat. Kok enak? Tapi ada Pak orang keyakinan kayak gitu Pak. Sehingga mereka membagi manusia itu menjadi beberapa jenjang. Jenjang paling dasar itu namanya jenjang syariat. Di jenjang ini wajib menjalankan sholat, wajib menjalankan kewajiban, dan harus menjauhi larangan dan seterusnya. Itu jenjang syariat. Jenjang atasnya namanya jenjang thariqat. Ini kalau orang sudah menjalani suluk, riyadhah, ada ibadah khusus. Kalau sudah sampai pada jenjang thariqat, dia sudah mulai jaga jarak dari orang, tidak banyak berinteraksi karena sedang menjalani suluk. Ono sing rupane topo, ada yang jalan kaki dari Anyar sampai Panarukan, ada yang bentuknya apalagi puasa ngebleng, dan aneka model-model suluk yang beragam. Nah itu tergantung gurunya. Di atasnya lagi derajat hakikat. Nah ini sudah mulai banyak menyendiri, diam di kamar, nggak pernah keluar, kemudian punya zikir-zikir khusus. Di atasnya lagi jenjang makrifat. Kalau sudah merasa dia di jenjang makrifat, maka dia merasa telah bersatu dengan Allah, manunggaling kawula lan Gusti, sehingga aku adalah Allah, Allah adalah aku, ana huwa ana. Ya. Famanil mu'abbad, lalu siapa yang harus disembah? Aku sudah menyatu dengan dia. Dan puncaknya nekat. Wah. Nek wis nekat bejat. Akhirnya ra gelem salat, isine maksiat. Makanya kalau misalnya dijumpai, ini waktu sholat kok orangnya nggak sholat. Waktu sholat orangnya nggak sholat. Dan ternyata pembuktian itu banyak. Saya tahu yang bersangkutan tuh nggak puasa. Pas saat Ramadan dia makan di kafe, dan orangnya sering khutbah atau sering ceramah di permukaan. Wah, tungone kadang dikai banyu didol, dikasih air dijual. Masya Allah. Itu karena dia punya keyakinan tadi. Dia sudah merasa sudah sampai makrifat, dan karena sampai makrifat, maka yang bersangkutan apa? Sudah tidak wajib menjalani syariat. Baik. Ini kesalahan besar. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk jadi hamba Allah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, maksudnya adalah kematian. Perjuangan kita itu. Dan siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sejatinya, baru didapatkan oleh sang hamba ketika hamba di akhirat. Kemudian bagian akhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hakikat dari kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang sifatnya menipu. Apa sih yang dimaksud kenikmatan yang menipu di situ? Yang dimaksud dengan kenikmatan yang menipu adalah semuanya pasti akan diakhiri, tidak ada yang dibawa, walaupun diperjuangkan. Disek tak wangi padu ya Pak. Setelah padu berantem, dia dapat harta, mati. Sudah mati kabeh, wes ditinggal kabeh. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hakikat dari kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Tasghiran li sya'ni dunya wa tahkiran li amriha. Allah Subhanahu wa taala untuk hendak menunjukkan remehnya urusan dunia. Wa annaha dani'atun faniyah qalilatun za'ilah. Dunia itu hina dan sebentar lagi akan hilang. Qalilatun faniyah, sedikit dan sebentar lagi akan musnah. Tapi orang berantem untuk memperebutkannya. Ono sing rebutan minyak, ono sing rebutan emas, sampai mati-mati hanya untuk memperebutkan harta.
dan orang kafir hanya itu yang diperebutkan. Sehingga kenapa di sini perang demi minyak, kenapa ini perang demi emas, kenapa ini perang demi pengaruh dunia, kenapa tegang demi ini, semuanya hanya memperebutkan dunia. Oh, itu bisnis kelas internasional. Alhamdulillah kita nggak ikutan. Begitu kita nggak ikutan, saya lebih fokus apa yang bermanfaat bagi hidup saya, karena ini semuanya pasti akan saya tinggal. Baik, kalau saya tanya Pak, jika kontrak dengan Freeport itu untuk 100 tahun, kira-kira Bapak setuju nggak? Jika Indonesia mau melakukan kontrak dengan Freeport untuk waktu 100 tahun, sekarang katanya ya baru 2 gunung yang digali, dan Freeport menargetkan masih ada 5 gunung sebelahnya yang akan digali. Anda sebagai warga Indonesia kira-kira setuju nggak? Ya? Nggak setuju. Kenapa? Kenapa nggak setuju? Hah? Kenapa nggak digali sendiri? Kenapa emasnya dikasihkan orang lain? Kenapa nggak digali sendiri? Kenapa emasnya dikasihkan orang lain? Ya. Amerika sedang mengambil batunya Indonesia. Ya ramong watu Pak, isinya emas. Baik, kalau emang isinya emas terus dikumpulin mau dipakai apa? Nanti di akhir zaman Allah keluarkan gunung emas, sehingga yang sekarang dibanggakan, negara ini punya cadangan emas sekian ton, negara ini punya cadangan emas sekian ton, bangga dengan cadangan emas di masing-masing negara. Rata-rata negara kafir cadangan emasnya paling banyak. Sudah begitu rebutan cadangan emas, besok di akhir zaman ditokno emas, sampai orang ketika mau membagi emas tidak ada yang mau menerima. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman ketika sedekah sudah tidak diterima, ada orang membawa sekantong koin-koin emas, terus dia keliling masyarakat mau membagi emas, rano sing gelem nompo, tidak ada yang mau menerima. Sehingga yang sekarang berlomba-lomba dikumpulin, besok dibuang-buang. Sehingga kita tidak perlu berpikir, wah suwe-suwe kontak KB segini randuwe. Anda nggak perlu khawatir. Masa depan generasi besok mereka diberi oleh Allah emas yang berlimpah sampai semua orang memilikinya. Makanya bisnis real itu katanya ya, bisnis real itu adalah bahan makanan, bukan perhiasan. Sehingga bisnis real itu bukan teknologi, bukan perhiasan, bukan emas-emasan, tapi bahan makanan. Bisa bentuknya bahan makanan nabati maupun hewani. Namun itu semuanya dijamin oleh Allah bagi hambanya. Dan orang ketika memperebutkan itu, yang dikumpulkan oleh orang kafir sebanyak-banyaknya, orang muslim juga ikut-ikutan mengumpulkan. Arab ditinggal kabeh, Pak. Tidak ada yang nanti dibawa kecuali yang mereka sedekahkan di jalan Allah. Oleh karena itu hakikat dari rizki, kata Nabi SAW, hanya ada 3. Hakikat dari rizki hanya ada 3. Apa saja itu? Rasulullah SAW bersabda, wa hal laka min malika ya ibna Adam. Hakikat dari rizkimu itu wahai manusia hanya ada 3. Sebutkan 1. Hah? Yang dipakai, yang dimakan. Rasulullah SAW mengatakan, wa hal laka min malika ya ibna Adam illa. Hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3. 1. Ma akalta fa afnaita. Sing mbok pangan sampe entek. Duwe beras sak ton, apa dimakan kabeh, Pak? Tidak. Kamu hanya akan makan sekian puluh kilo, sisanya itu bukan hartamu. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai sampai rusak, sing mbok tumpuk itu bukan hartamu. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Maka apa yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rizkimu. Sehingga bedakan antara rizki dengan pendapatan. Belum tentu pendapatan jadi
rizki. Nek mong dikumpulno, ditumpuk, disimpen, itu belum jadi jatah rizki. Nyuwun sewu. Ibu-ibu misalnya, antara gelas yang dipakai dengan gelas yang disimpan banyak mana, Pak? Nggih? Sing disimpan dienggo apa niku, Pak? Pajangan. Sehingga lemarinya penuh dengan Tupperware. Masya Allah. Beli, nanti kemana beli lagi perabotan. Lemarinya penuh dengan perabotan. Makanya bapak-bapak, nggih, kalau jenengan punya lemari yang masih kosong, segera diisi buku sebelum keduluan perabotan. Leres nggih, Pak? Masya Allah. Baik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu hanyalah kenikmatan yang sementara, menipu. Semuanya pasti akan kita tinggalkan. Kalau mau sayang harta, simpan di akhirat. Maka tempat penyimpanan harta yang paling aman adalah simpan hartamu di langit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terjadi kecelakaan misalnya, orang itu misalnya kecelakaan tapi dia masih hidup, dia pakai motor, dia masih hidup, tapi motornya rusak. Tapi dia tuh kita rata-rata tidak mensyukuri dia masih hidup, tapi hanya malah berdengar kalau motornya rusak. Sehingga dia itu malah dibalik sifat ibunya daripada lebih seru sayang motornya. Tapi tolong ke depan saudara saudaranya biar tidak saat ini dan seperti itu. Masya Allah. Orangnya ada di sini ya? Baik, ini yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, bagaimana kita sebagai manusia juga itu yang namanya sesuatu yang ada diri kita itu hanya titipan. Tetapi kita sering nganggap bahwa barang itu milik kita. Padahal salah satu kita itu nggak bikin jatuh, tapi kita sudah dibidamin jatuh sama Allah. Tapi kalau kita itu apa-apa tidak bisa selalu mengakui bahwa itu benar itu memperbaiki. Masya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kembali kepada kecelakaan tadi yang beliau sampaikan di pertanyaan yang pertama. Ada orang kecelakaan, ya. Kendaraannya rusak, hancur, tapi orangnya selamat. Lecet dikit ya. Padahal kendaraannya rusak. Kok bisa, Pak, seperti itu? Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan hambanya. Sebab yang namanya nyawa itu dijaga. Kalau belum waktunya mati, tidak mungkin dia mati. Saya punya jamaah di Jakarta. Beliau punya kafe yang sering diganggu preman. Jadi ada preman datang minta duit. Akhirnya minta tolong ke saya, ada nggak teman yang bisa jaga malam di sini? Kan di sini sering ada gangguan preman. Terus ada salah satu teman saya yang bersedia. Kemudian dia datang ke Jakarta untuk jaga itu. Nah, teman saya itu bilang sama preman, kalau ada tembak, ya, kemudian didorkan di kepala saya, jika memang belum waktunya mati, saya tidak akan mati. Premannya ketakutan, dikiranya dia kebal. Nah, kalimat itu salah atau benar, Pak? Hah? Kan benar. Kalau ada orang bawa senjata, kemudian saya ditembak, kalau saya belum waktunya mati, saya tidak akan mati. Nah, karena preman ini nggak beragama kan, ya, orang ngerti masalah agama. Dikira nih teman saya ini sakti, dikiranya sakti, kebal, tidak bisa mati. Padahal kalimatnya kan, kalau memang belum Allah takdirkan mati, saya tidak akan mati. Akhirnya premannya nggak berani datang, Pak. Premannya tidak berani datang. Nah, kembali ke sini. Allah selamatkan para hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Fa innal ajala hisnun mahsun. Sebab ajal itu terlindungi. Maka tidak jaminan orang yang ikut perang pasti mati. Khalid bin Walid itu berharap mati syahid. Namun ketika beliau menjelang wafatnya, beliau wafatkan di atas ranjang.
Beliau merasa sedih. Saya itu ikut perang belasan kali tapi nggak pernah mati. Dan keyakinan para sahabat, ajal itu dilindungi. Walaupun kita berada di tempat yang isinya penuh dengan senjata, sangat berpotensi dengan kematian, ketika Allah berkehendak untuk Allah selamatkan, dia tidak akan mati. Dan sekarang ada banyak sekali video-video orang kecelakaan ya Pak. Kecelakaan besar, kendaraannya hancur rusak, tapi orangnya utuh. Baik. Nah selanjutnya, kalau itu kita alami, terkadang seperti yang tadi beliau sampaikan dalam pertanyaan, orang lebih menyayangkan kendaraannya yang rusak, akhirnya melupakan nikmat keselamatan yang dia miliki. Orang seperti ini kurang pandai bersyukur. Orang seperti ini kurang pandai bersyukur. Padahal kan teorinya kayak gini Pak, ketika ada musibah satu, lalu ada potensi musibah dua. Saat dia selamat dari musibah dua, yang itu lebih besar, bisa jadi dia akan merasakan musibah satu lebih ringan. Sebagai contoh, Bapak dapat kabar, Pak, kebakaran di rumah Bapak. Wah, langsung pulang. Nah, sampai rumah ketemu anak istrinya selamat, walaupun rumahnya kebakaran. Alhamdulillah, yang penting awakmu selamat. Nah, padahal rumahnya kebakaran. Tapi ketika dia melihat anak dan istrinya, keluarganya selamat, dia merasa bahagia. Karena musibah kedua ini tidak terjadi, walaupun musibah satu terjadi. Baik, dalam peristiwa perang Uhud, ada banyak sekali sahabat Ansor yang meninggal. Sampai ada berita Rasulullah SAW meninggal. Sehingga seorang wanita Ansor ketika pasukan perang Uhud itu pulang, wanita Ansor ini berjaga di depan gerbang Madinah, di depan pintu Madinah. Setiap kali ada orang yang lewat, wanita ini tanya, gimana kondisi Rasulullah SAW? Kan berita itu simpang siur ya. Dalam jumlah ratusan orang ada berita Nabi SAW meninggal. Sampai berita itu tiba di Madinah. Sehingga wanita ini keluar dari pintu Madinah. Lalu setiap kali orang masuk Madinah tanya beliau, gimana kabar Rasulullah SAW? Ada orang memberitahu, suamimu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Kalau Rasulullah SAW sendiri gimana kabarnya? Terus datang lagi, bapakmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Datang orang lagi, saudara laki-lakimu, kakakmu meninggal. Jadi seorang wanita ditinggal mati oleh 3 lelaki dalam keluarganya dalam satu waktu, suaminya, bapaknya, kakaknya. Tapi pertanyaan dia cuma satu, kaifa bi Rasulillah? Sampai ada berita Nabi SAW selamat, beliau masih hidup. Terus wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda masih hidup kecil. Walaupun kehilangan suami, ayahnya, kakaknya. Padahal 3 lelaki ini kan tempat apa? Wanita mendapatkan nafkah, ngikut siapa kan dia? Baik. Tapi ketika dia mendengar Rasulullah SAW masih hidup, cintanya kepada Nabi SAW sampai beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Setiap musibah sepanjang Anda masih selamat bagiku itu kecil. Baik. Sehingga normalnya manusia kalau dia punya penghargaan yang tinggi pada nikmat tertentu, wis ora apa-apa, sing penting awakmu selamat. Sing penting iki sik selamat. Bagi dia musibah yang lain terasa ringan. Itulah normalnya manusia. Makanya kita perlu berlatih untuk membangun rasa syukur dengan prioritas. Nikmat apa yang terbesar? Nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini yang terbesar. Sudah, yang penting nikmat ini masih ada bagi saya kehilangan yang ini nggak apa-apa. Baik. Yang kedua, terkait meyakini bahwa ini semuanya adalah titipan. Itu benar ya. Karena setiap hamba diberi oleh Allah nikmat sifatnya titipan. Disebut titipan kenapa Pak? Karena sebentar lagi semuanya akan dia tinggalkan. Oleh karena itu nasihat para ulama, yang sudah sebentar lagi akan kamu tinggalkan, gunakan itu untuk berbuat ketaatan. Sehingga yang nanti akan menjadi manfaat bagimu dalam hidup adalah manfaat pahala yang kau dapatkan ketika kau punya kenikmatan. Tapi kalau dikasih kenikmatan tidak pernah dimanfaatkan untuk berbuat ketaatan, ya sama saja. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap. Jam 6 lebih 4 sudah? Nah.
Demikian, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Ya kan? Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.